Pengen makan enak tapi nggak mahal? Oke deh, kita akan bagikan resep yang murah meriah tapi ini tuh enak banget. Langkah pertama, siapkan jamur tiram. Secukupnya aja, langsung aja direbus sebentar atau direndam pakai air panas, lalu diperas dan disuir-suir. Untuk bumbunya simpel aja, 1 buah tomat, 6 buah cabai merah, 7 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih, dan 9 siung bawang merah. Semuanya kita haluskan pakai blender aja ya biar cepet. Kalau teman-teman mau bumbunya diulek juga boleh. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kita proses sampai halus ya. Setelah bumbunya halus seperti biasa, panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar gak bau langu ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan daun jeruk purut yang udah disobek-sobek sebanyak 2 lembar aja. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya benar-benar rata dan tanak seperti ini ya. Ini udah wangi. Lanjut si jamur tiramnya kita masukin, aduk-aduk sampai bumbunya itu rata. Tambahkan kemangi. Kebayang deh aromanya kayak mana ya. Kemudian tambahkan saus tiram 1 sendok teh aja. Diaduk rata. Beneran deh, ini tuh wangi dari jamur tiramnya dipadukan dengan kemangi. Beneran deh bikin perut lapar. Diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai matang ya. Kalau bumbunya udah merata, kita boleh matikan apinya. Tumis pedas, jamur tiram kemangi siap disajikan. Asli ini tuh enak banget. Udah kayak makan ayam loh, karena emang gurihnya tuh hampir sama. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya terong batik bingung mau dimasak apa? Oke deh, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep terong batik yang enak dan pastinya ini tuh nagih banget ya, karena rasanya super mantep banget. Oke, langsung aja. Terong batik dipotong-potong jadi 2 kayak gini ya. Untuk pisau pemotongnya di sini aku pakai pisau set dari ID Life ya, yang tipe IL163. Ini pisau full stainless, super tajam dan pastinya bagus banget ya. Oke, kita lanjut sampai selesai. Ini hasilnya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng terong batiknya sampai empuk ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget sehingga apa yang kita masak bisa lebih cepat matang. Ini terongnya udah empuk ya, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lanjut ada tempe di sini aku pakai 1 papan kecil. Lalu dipotong-potong aja ya. Oke, kita akan goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan tempenya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan glass electric blender set dari ID Life ya. Untuk bumbunya ini ada cabai rawit, aku pakai kurang lebih 12 buah.
Kemudian bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang putihnya 3 siung aja. Tomat ukuran kecil 1 buah. Lalu untuk cabai merahnya boleh diganti cabai keriting, aku pakai 4 buah aja ya. Lanjut ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh juga. Oke, tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Blender dari ID Live ini punya 3 cup, ukuran kecil, sedang, dan besar. Bisa menghaluskan dengan cepat aneka bumbu dan bahan lainnya ya. Bisa juga untuk buat jus buah. Oke, sebentar aja udah langsung halus, bisa dilihat. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya teman-teman. Oke, setelah harum dan tanak seperti ini, kita bisa tambahkan, ini kebetulan ada udang, jadi tambahkan udang sebanyak 200 gram, diaduk-aduk sampai berubah warna ya teman-teman. Oke, ini udah berubah warna dan aromanya tuh makin wangi banget. Masukkan tempe dan juga terongnya ya. Bisa kebayang terong ini dimasak bareng udang tuh asli enak banget teman-teman. Oke, diaduk merata. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Lalu di sini aku tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh ya. Opsional aja, kalau teman-teman nggak suka kecap manis boleh di skip. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini udah matang dan aromanya tuh bener-bener menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Tumis terong batik yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini super mantul banget. Dimakan gini aja udah enak, apalagi ditambahin kerupuk ya teman-teman, makin mantul aja. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan bikin olahan terong yang enak. Oke, hari ini kita akan bagikan resep terong suwir sambal belacan. Menu simple, tapi ini tuh bikin habis nasi loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara buatnya? Terus ikutin videonya. Oke, langsung aja. Terong aku pakai 2 buah aja. Kemudian dibelah jadi 2 seperti ini. Lalu dipotong. Ya, seperti ini aja ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Untuk terongnya misalnya ada stok lagi boleh diikutkan ya, karena semakin banyak semakin enak. Menu kali ini aku gak nambahin bahan lain ya, cukup terong aja. Beneran super ngirit dan ramah di kantong ya. Meski begitu menu kali ini beneran bikin boros nasi loh. Oke, terongnya digoreng dulu sampai empuk ya. Untuk tingkat keempukan disesuaikan dengan selera.
Oke, kalau terongnya udah empuk kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kemudian kita biarkan dulu sampai terongnya dingin, baru nanti kita akan kerjain ya. Sementara kita akan potong-potong. Ada cabai keriting aku pakai 5 buah. Untuk tomatnya aku pakai 1 buah aja. Oke, kita potong-potong kasar gitu ya, biar nanti enak. Pas digorengnya itu lebih cepat mateng ya. Lanjut untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, untuk bawang putihnya 3 siung, ukurannya agak kecil-kecil gitu ya teman-teman, dipotong kasar-kasar aja. Biar nanti nggak lama-lama saat kita goreng ya. Oke, udah selesai. Oh iya, ini ada cabai rawit, perlu juga kita potong-potong. Jadi nanti kalau pas digoreng dia nggak bakal meletus ya. Jadi cabai rawit itu kalau digoreng bisa meletus-meletus itu karena kita nggak kasih potongan. Nah, pertama kita tambahkan dulu terasi atau belacan 1 potong. Lanjut bahan lain yang udah kita potong-potong tadi kita masukkan sekalian, diaduk-aduk sampai dia itu matang. Pakai api kecil aja nggak apa-apa. Kalau udah mateng kita bisa angkat dan tiriskan. Oke, lanjut kita pindahkan bahan sambelnya ke dalam cobek ya. Tambahkan gula merah, kemudian garam dan juga kaldu jamur. Secukupnya aja ya. Di sini aku pakai sejumput gitu aja ya. Jadi jangan terlalu asin karena kita udah dapat rasa gurih dari terasi atau belacannya ya. Diulek-ulek sampai halus. Atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman, sesuaikan dengan selera. Kalau aku sih untuk sambal sukanya tuh agak-agak kasar gitu ya, biar ada teksturnya. Nah, untuk terongnya boleh dikupas dulu atau boleh langsung disuir-suir ya teman-teman. Ini masih panas. Kalau mau dikupas ya seperti ini, sangat gampang banget, tinggal ngelopek aja. Tuh kan gampang. Kalau mau langsung disuir juga boleh ya. Oke, udah selesai, kita kupas ini aja, yang lainnya nggak perlu dikupas karena sebenarnya sama aja kok, rasanya tetap enak meskipun ada kulitnya. Oke, untuk nyuirnya di sini aku pakai bantuan garpu aja ya, karena emang masih panas banget, daripada tangan kita jadi korban, mending kayak gini aja. Lebih cepat dan pastinya lebih aman. Oke, kita suir-suir aja semuanya sampai selesai. Nah, ini yang ada kulitnya ya, jadi nggak semuanya aku kupas tadi. Lebih cakep sih menurut aku kalau ada kulitnya ya. Oke, kita lakukan sampai selesai. Udah deh, jadi tinggal kita pindahkan ke dalam cobek ya. Ini enak banget, rasa terongnya tuh manis, gurih ya. Apalagi ditambah dengan sambal belacannya, mantul banget deh. Udah gini aja, nggak usah nambah lauk lagi, udah ngabisin nasi ya. Apalagi ditambahin sama tempe goreng atau telur ceplok, atau boleh tambahin kerupuk gitu aja loh, udah enak banget, bener deh, swear. Beneran sesederhana ini ya teman-teman. Jadi untuk makan enak nggak harus mahal ya, karena dengan menu yang murah meriah seperti ini aja bikin selera makan kita menggila. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini, biar banyak teman-teman yang tahu bahwa masak enak gak harus mahal. Dan semoga resep-resep di channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.